Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya walaupun berpuasa? Biar berkah, tambah semangat, jawab salamnya juga semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nusallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wa mahrum. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadiratul mukarram yang saya hormati dan saya muliakan, kesepuhan Bapak Ike, mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan dan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang saya hormati Bapak Ustadz Aib Saifullah, melalui beliau saya bisa hadir di sini. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan dan umur panjang sehingga beliau terus bisa memakmurkan masjid ini. Dan juga para asatid yang lain, para khuzaz, ibu-ibu, para hajah, mudah-mudahan yang lainnya belum hajah bisa pergi haji dan umrah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan dan umur panjang sehingga kita disampaikan kepada akhir Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillah. Pada di pagi hari yang begitu cerah, Allah takdirkan kita semua di masjid yang begitu megah. Insyaallah dengan niat yang tulus dan ikhlas, semoga langkah-langkah kita dari rumah masing-masing menuju masjid kita ini dalam rangka thalabul ilmi, semoga setiap langkahnya menjadi kifarat terhadap dosa-dosa kita. Dan semoga setiap langkahnya Allah hitung sebagai amaliyah ibadah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah ke haribaan junjungan kita. Dialah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tidak lupa kepada keluarga dan para sahabat-sahabatnya, termasuk kita selaku umatnya mendapat syafaatul udma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah sebutkan nama saya adalah Pahru. Hanya segitu dari orang tua. Kira-kira menurut ibu saya asli orang mana, Bu? Kalau lihat tampangnya orang mana? Hah? Orang Arab. Orang mana lagi? Orang NTT. Saya asli orang Sunda, Ibu. Abdi ti Sukabumi. Aya orang Sukabumi tadi dia. Nggak ada. Orang Sunda, Sukabumi. Alhamdulillah berkat hijrah dari Sukabumi ke Jakarta, alhamdulillah hari ini bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian.
Semoga kita masuk dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyunsa'alahu fi asarihi falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, ingin panjang umur ibu, bapak ingin dipanjangkan umurnya dan dimudahkan rezekinya, apa? Falyasir rahimah, maka hendaknya terus kita menjalin tali silaturahim. Mudah-mudahan dengan kita hadir pada hari ini, saya bisa bersilaturahim dengan ibu-ibu ya, rata-rata sekitar masjid ya Bu ya, Tanjung Priuk ya, dan bapak-bapak juga. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur dan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, tema kita tadi disebutkan bahwa puasa merupakan agen perubahan menuju manusia yang peduli. Kita semua sudah berpuasa hampir setengah bulan, betul apa enggak? Ibu-ibu ada yang enggak puasa hari ini? Enggak masalah, karena ibu-ibu banyak halangannya. Tapi kalau bapak-bapak enggak ada alasannya, bapak-bapak mah enggak ada. Ibu-ibu mah ada halangannya setiap bulan Bu ya. Tapi jangan lupa qadha. Kita sudah merasakan ibadah puasa. Dan Allah, ketika Allah memerintahkan ibadah puasa kepada kita, selain kita menjadikan, kata Allah, la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang muttaqin, orang yang bertakwa, tapi kita pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa dengan tujuan supaya menjadi manusia yang peduli. Kata-kata peduli ini luas ya. Yang pertama, peduli kepada siapa? Peduli kepada Sang Khalik, Allah Subhanahu wa taala. Inilah bentuk hubungan secara vertikal yang disebut dengan hablum minallah. Jadi dengan melalui puasa kita lebih peduli terhadap perintah-perintah Allah. Bagaimana hablum minallah kita? Kita lihat di dalam surat An-Nisa ayat 36, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Nih, bentuk kepedulian kita kepada Allah direalisasikan dengan kita wa'budullah, sembahlah Allah. Siapa yang patut kita sembah? Allah. Jangan ada yang patut kita sembah selain Allah. Ketika kita menyembah Allah, jadikan Allah sebagai Rabb kita, jadikan Allah sebagai Tuhan kita, jadikan Allah sebagai segala-galanya buat kita. Wala tusyriku bihi syai'a. Janganlah kita berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Ramadan ini yuk kita murnikan, ini dasar kita yang paling awal, aqidatullah. Akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dibungkus dalam bentuk iman kita kepada Allah. Jadi kalau Allah menjadi Tuhan kita, Allah menjadi Rabb kita, Allah jadikan segala-gala kita, tidak boleh sedikit pun berpaling kepada selain Allah. Betul apa enggak? Masih adakah Bapak Ibu percaya nih, kalau di sini kalau ada hajatan suka bikin ancak, tuh ancak, makanan ditaruh di bawah pohon. Untuk siapa sih itu? Masih adakah seperti itu? Berarti masih ada keyakinan selain Allah. Itu bisa dikategorikan musyrik. Bapak-bapak, nih bapak-bapak punya ali gak? Wih,
virus, segala macam. Saya sih gak punya. Kenapa saya gak punya? Saya sebagai seorang guru takut kalau ada hari marah sedikit ketok anaknya, ntar dilaporin, besoknya dipanggil polisi. Kadang-kadang ini ahli bagus menurut mereka bahwa benda ini, ahli tersebut mempunyai kekuatan yang disebut dengan animisme. Percaya kepada benda-benda tersebut, ada keris dan sebagainya. Ada juga percaya kepada binatang. Biasanya kalau ada burung gagak, kuak, 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 ada yang mati. Padahal kematian itu berasal dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih adakah kepercayaan seperti itu? Atau masih adakah pergi kepada paranormal? Katanya orang pinter, katanya orang paranormal, dukun. Hati-hati, itu yang akan merusak daripada akidah dan amalan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syirik adalah merupakan dosa yang sangat besar, dan dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa yang lainnya. Maksudnya apa? Dosa syirik yang terbawa mati. Sebelum kita meninggal dunia, seharusnya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taubatan nasuha. Maka sebelum ajal kita ada di tenggorokan, sebelum malaikat Israel mencabut nyawa kita bertobat kepada Allah, tidak mengulangi lagi perbuatan itu. Itu dosa syiriknya insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika dia meninggal dunia, tapi dia dalam keadaan musyrik, menyekutukan Allah, maka dosa syirik itulah dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dosa syirik terbawa mati, kita lihat di dalam surat Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min akhlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada. Sesungguhnya orang-orang kafir dan orang-orang musyrik itu adik kakak, ya, ahlul kitab. Dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam khalidina fiha, selama-lamanya. Bu, kalau dosa syirik itu menghancurkan iman kita, menghancurkan seluruh pahala kita, pahala-pahala amal kebaikan yang kita rintis sejak balik. Satu kali berbuat musyrik, maka dosanya bernilai zero, bernilai nol di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira sayang gak dengan ibadah kita? Oleh karena itu di bulan Ramadan yuk kita bersihkan, Bu, ya, kepedulian kita terhadap akidah kita, luruskan. Kalau masih ada di rumah hal seperti itu, hilangkan saja. Kita semuanya punya siapa? Allah. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berhubungan dengan Allah, hablum minallah tadi, tentunya kita banyak dosa, tapi kita yakin dengan adanya Ramadan ini adalah bentuk kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada umat Muhammad. Dengan adanya bulan Ramadan, dosa-dosa manusia insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Nabi? Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddamat min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan semata-mata karena Allah, sesuai dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang Allah berikan? Ghufira lahu ma taqaddamat min dzambi. Allah akan mengampuni, Allah akan menghapus, Allah akan memberikan gerasi dosa-dosa kita yang telah lewat. Mudah-mudahan 15 hari berpuasa dosa-dosa kita bersih. Amin ya robbal. Gampang kan, Bu? Dosa dengan Allah gampang gak? Gampang. Dengan beristighfar, dengan bertobat, menjalankan puasa, Allah jamin dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama, kepedulian kita adalah terhadap akidah kita, keimanan kita. Yuk
tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah di bulan Ramadan. Ya. Apalagi anak-anak kita nih yang kecil-kecil. Orang tua harus menjadi teladan bagi anak-anak. Betul apa enggak? Sebetulnya guru itu yang paling utama bukan guru di masjid, bukan kayak saya, guru di sekolah, tapi al-ummi madrasatul ula. Ibu adalah madrasah yang pertama untuk anak-anak kita. Untuk menjadi seorang guru, sekolah, madrasah, pendidikan seorang ibu, maka ibu harus update. Update apa? Ilmu. Alhamdulillah, ibu-ibu hari ini datang ke sini mencari ilmu. Insya Allah, kalau ilmu kita update, kita amalkan, kita ajarkan terhadap anak kita. Anak kita diajarin puasa gak bu? Ajarin puasa. Walau dia tidak sampai maghrib, semampunya lah. Sampai duhur buka, makan dulu gak apa-apa, terus nanti lanjutin. Dan kita ajarkan kepada dia akhlak, perilaku, budi pekerti. Nah, sekarang lagi berpuasa, orang-orang berpuasa, kamu tidak berpuasa walaupun masih kecil, kamu makannya di dalam. Insya Allah pendidikan itu akan terus kelak menjadi dewasa, akan sampai untuk anak-anak kita. Insya Allah. Anak-anak kita ajarin. Yang paling awal itu apa sih wajib untuk anak-anak kita? Kita lihat dalam kitab Zubat. Awal wazibin alal insan ma'rifatun fillahi wastiqam. Nih, yang paling pertama wajib ya kepada manusia. Nih, kita orang tua, anak, manusia semuanya. Apa? Ma'rifatun fillahi wastiqam. Bagaimana kita mengenalkan Allah dengan penuh istiqomah. Itu kewajiban kita bu. Pendidikan yang paling dasar, kenalkan Allah. Nih, langit ciptaan Allah, bawa jalan-jalan ke puncak nih, keindahan ciptaan Allah, gitu kan? Ajarkan kepada mereka pengenalan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, baru ajarin sholat. Ya, ajarin sholat. Kalau mau ke masjid dibawa orang tuanya. Kadang-kadang kita banyak anak di masjid, nggak apa-apa di masjid, jangan sampai anak tersebut diusir, karena mereka adalah malaikat kecil. Kalau masih seneng para malaikat kalau masih ada anak di masjid, walaupun cekakakan, walaupun ketawa-ketawa, namanya juga anak-anak. Dalam istilah psikologi, yang namanya anak-anak itu gak bakalan bisa diam, paling bisa diam hanya 10 menit. Tapi kalau kita bawa anak-anak kita nih seperti ini, anaknya duduk di samping ibunya, anaknya duduk di samping ayahnya, nah anaknya sholat duha, anaknya ikut sholat duha, insya Allah anaknya akan diam. Lain dengan di masjid saya, kalau maghrib anaknya banyak, rame banget. Orang tuanya di rumah nonton TV, tidak sholat berjamaah. Akibatnya apa? Ribut melulu anak-anak. Kadang-kadang kita di belakang, nah duduk. Akhirnya kita sholatnya ngalah paling belakang. Karena itu wajib dididik, gak boleh dia usir. Pulang, gak boleh. Karena 10-20 tahun yang akan datang, mereka itulah yang akan memamurkan masjid. Mereka itulah yang akan mensyiarkan Islam. Maka oleh karena itu, kepedulian orang tua terhadap anak-anaknya. Apalagi zaman sekarang bulan Ramadan. Peduli gak kepada anak-anak bu? Kalau ayam aja hilang waktu maghrib, dicariin apa enggak? Cariin. Anak-anak kita jam 12, jam 10 belum ke rumah datang, dicariin apa enggak? Kadang-kadang gak dicariin. Hati-hati, di bulan Ramadan banyak tawuran. Di sono, di Cengkareng gitu. Di sini gak jauh beda ya bu. Kadang-kadang kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena tidak ada kepedulian. Setidaknya jam 9 anak tanya, mau kemana nak? Mau bukber. Bukbernya dari kapan? Dari maghrib. Sholat tarawih kagak? Kagak. Jangan-jangan sholat kagak. Hati-hati. Dia berkumpul sama temannya senang-senang. Tidak gak tahu, ada yang tawuran, dia gak ikut tawuran. Tahu-tahunya dia kebacok sama orang lain. Siapa yang rugi? Orang tua. Tapi kadang-kadang dia juga ikut tuh tawuran di sana. Hati-hati yang lagi sekolah. Ntar KJP-nya
dicabut, mau dicabut. Saking udah pusingnya nih Pemda. Terus apa lagi? Kalau ngurus SKCK gak bakalan diberikan. Kenapa? Polisi udah pusing. Kayak mereka punya nyawa dua. Ini yang perlu ditanamkan. Apalagi seorang ibu, kepedulian terhadap anak-anak kita. Bentuk kepedulian Allah kepada Allah, maka realisasikan bentuk kepedulian terhadap sesama manusia dalam bentuk hablum minannas. Apa namanya, Bu? Hablum minannas, hubungan secara horizontal. Kalau tadi hubungan secara vertikal pada Allah, hubungan secara horizontal dengan sesama manusia. Kita tahu yang namanya manusia makhluk zoonpolitiken, makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup secara sendirian. Betul apa enggak? Pasti butuh bantuan dengan orang lain. Nih pakai baju ada yang tukang jahit, betul apa enggak? Kita makan, mau makan beras, mau di Jakarta tandur, ke sawah kagak kan? Gak ada sawah di Jakarta, tapi kita bisa enak makan berkat apa? Jasa para petani. Kita bisa makan ikan, pernah gak kita ke laut? Kagak. Ternak ikan kagak, tapi kita berkat para nelayan kita bisa menikmati ikan. Itulah makhluk sosial. Maka kita ngadakan hablum minannas, hubungan secara horizontal. Ibu, bapak, kita hampir sudah 2 minggu melaksanakan ibadah puasa. Betul apa enggak? Haus apa? Lapar. Haus, lapar. Apalagi kalau di tengah jalan macet, mantep. Mantep. Kita merasakan haus, dahaga dan lapar supaya kita menjadi orang yang peduli. Banyak saudara-saudara kita, orang-orang fakir, orang-orang miskin, kadang-kadang sehari makan, sehari kagak. Ya. Kadang-kadang nemu makanan apa kagak. Maka ketika kita sudah merasakan ibadah puasa, kenapa Allah mewajibkan kepada kita zakat fitrah? Ini tengah-tengah di sini biasa kunutan kagak? Biasa orang Quran tuh orang Pandeglang ya, orang sono baru bayar zakat fitrah baru kunutan. Ini malam 16. Terserahlah, itu kearifan lokal. Kearifan lokal, tidak bertentangan dengan Islam. Lebih bagus ya. Kenapa? Zakat fitrah itu adalah realisasi setelah kita merasakan haus, dahaga dan lapar. Maka wajib mengeluarkan zakat fitrah. Ada yang sudah zakat fitrah belum? Belum kan? Dilihat hadis Nabi. Kata Nabi, saumul abdi mu'allaqatun bainas sama'i wal ard. Kata Nabi, puasa hambaku ya tergantung, nih tergantung, berarti ke atas belum nyampe, ke bawah belum nyampe. Hatta yuadi zakatal fitri. Nih, puasa hambaku tergantung antara langit dan bumi, berarti puasa kita belum diterima oleh Allah. Hatta yuadi zakatal fitri, sehingga dia mengeluarkan zakat fitrah. Ya kadang-kadang kan di Jakarta di sini kita mengeluarkan zakat fitrah setelah tanggal 15, betul apa enggak? Kebiasaan, kearifan lokal. Sebetulnya kewajiban mengeluarkan zakat fitrah itu mulai tanggal 1 Ramadan. Ya. Sampai akhir Ramadan, sampai imam mau angkat khotib. Itu zakat fitrah. Kalau sudah di luar itu termasuk adalah sodakoh. Ya Bu ya. Tapi gak apa-apa Bu, besok langsung bayar ya. Walaupun THR udah keluar apa belum? Belum. Insya Allah tanggal 18 mungkin keluar THR-nya. Insya Allah. Kenapa begitu wajibnya zakat fitrah? Karena bentuk kepedulian kita terhadap sesama. Apa itu fungsi zakat fitrah? Zakatul fitri toharatul lisaim. Fungsi zakat fitrah adalah membersihkan orang-orang yang berpuasa. Jadi orang yang berpuasa harus dibersihkan.
Gimana yang nggak puasa? Diapain tuh? Diapain yang nggak berpuasa? Yang puasa aja harus dibersihkan, yang nggak puasa gimana tuh? Insya Allah ya Bu, suami ibu puasa kagak di rumah? Pastikan ya, pastikan puasa. Kalau sayang sama suaminya gak puasa, besok suruh puasa. Ya, pastikan bapak-bapak istrinya pada puasa gak di rumah? Puasa, kalau gak ada halangan ya jangan dipaksa. Karena ada apa itu? Ada sesuatu hal buat istri. Bersyukur tuh istri tuh, perempuan-perempuan ya. Orang yang berpuasa harus disucikan. Kenapa? Minal lagwi warrafas. Kadang-kadang puasa kita itu baru puasa am, puasa umum, baru mindahkan makan waktu sahur, bukannya waktu maghrib. Tapi kadang-kadang nih, mata kita tidak berpuasa, mata kita masih jelalatan. Mulut kita tidak berpuasa, kadang-kadang masih saja kita ngomongin orang lain, jelek-jelekin orang lain. Duduk sebentar, ibu-ibu udah ngomongnya kesana kemari. Tapi bapak-bapak masih bisa bener dah, diem. Tapi kadang-kadang gak ngomongin orang lain, diem, bawa HP. Apa yang jalan? Tangannya, ketak-ketik, 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 bikin status. Kata ibu-ibu, pagi tadi belanja, itu tetangga belanjanya banyak banget sih, ngeborong banget sih, rakus banget. Ada kan begitu? Curhatnya di WhatsApp, curhatnya di Instagram, curhatnya di Facebook, curhatnya di punya TikTok, apalagi di Hello. Ada kan ada Hello tuh. Kok tahu? Tahulah. Kalau nggak tahu bagaimana bisa bicara saya. Tapi hati-hati Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu curhatan di sana hal-hal yang tidak baik, kemudian di-share, apalagi grupnya banyak, grup ibu-ibu, semuanya jadi tahu, semuanya pada ngomongin, ibu dapat pahala apa? Pahala dosa, bukan pahala ya. Dapat dosa dari satu. Selagi belum dihapus Bu, dosanya masih terus menerus. Naudzubillah. Gimana saya jadikannya? Media sosial biar kita masuk surga. Jadikan media sosial kita dengan status-status yang baik, status-status yang bermanfaat. Nih Pak Ustadz, tadi kajian duha, puasa agen perubahan menjadi orang peduli. Ditulis, sebarin. Siapa tahu yang membacanya, dibaca, dia lakukan, maka insya Allah dia akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat. Yang baik-baik share, tapi kalau yang tidak baik gak usah, tambah-tambah dosa. Nah itu semua yang akan menghancurkan ibadah puasa kita. Maka dengan zakatul fitri, dengan mengeluarkan zakat fitrah, maka insya Allah mampu mensucikan, mampu memberikan tambalan-tambalan daripada puasa kita. Dan hati-hati Bu, kadang-kadang puasa dilakukan, sholatnya kagak. Nih hati-hati zaman bukber sekarang ini. Bukbernya di mana? Di tempat yang indah, tempat-tempat makan jauh di sana, yang banyak musolanya kagak ada, kecil. Kadang-kadang kita berbuka puasa, habis itu makan kenyang dan sebagainya, sholatnya tidak dilakukan. Kadang-kadang mengakhirkan sholat maghribnya, ini bahaya. Apalagi meninggalkan sholat. Orang yang berpuasa meninggalkan sholat, bagikan ember yang diisi air, embernya itu bolong semua. Kira-kira nyangkut gak tuh air? Kagak. Sayang apa enggak? Sayang terhadap ibadah puasa kita. Jaga ibadah puasa kita. Sebelum puasa, tangga yang kedua adalah sholat. Jangan sampai puasa meninggalkan sholat, maka pahalanya akan bocor ketika diberikan ke ember, bocor semuanya. Ya, itu hati-hati. Kita lanjut. Fungsi zakat fitrah yang kedua apa? Wa du'matul lil masakin. Memberi makan kepada orang-orang miskin. Nih, yang menjadi prioritas dalam zakat fitrah orang miskin.
walaupun ada 8 asnaf, tapi orang miskin, wahai panitia, ya, itu yang harus diutamakan, ya. Orang miskin, orang fakir, apalagi zaman sekarang ini, Bu, kasihan ibu-ibu ya, harga-harga naik, betul apa enggak? Udah punya minyak goreng belum? Belum. Insya Allah mintalah kepada Allah besok THR keluar, berapapun harganya beli aja lah, Bu. Gak usah ngemis-ngemis. Memang sih kita tahu Indonesia ini negara kaya raya, subur makmur, luas lahannya, ditanamin taman sawit, tanahnya tanah negara, ditanamin taman sawit. Kok ironis, kita penghasil sawit terbesar di dunia, tapi harga minyak mahalnya minta ampun. Yang tadinya harganya 11.000 seliter, 12.000 seliter sampai 15.000 seliter, ngilang. Tiba-tiba hilang semuanya tuh. Di toko-toko hilang, di luar hilang. Tiba-tiba pemerintah menaikkan 2 kali lipat. Akhirnya ada lagi keluar semua. Para pedagang hati-hati. Jangan terlalu banyak nguntungin tuh, menyengsarakan masyarakat, dosa. Nih, kemiskinan yang terjadi di kita semakin meningkat. Dengan naiknya harga pokok, belum minyak, belum apa lagi? Belum gula, apalagi minuman, apalagi bulan puasa naik semua ya. Ya, beras, otomatis apalagi sekarang zamannya Covid belum selesai, banyak pengangguran, otomatis banyak saudara-saudara kita yang standar ekonominya di bawah. Maka melalui bulan Ramadan, kebetulan kita melalui zakat fitrah, Bu. Zakat fitrah itu yang afdol diberikan di kampung kita di sini nih. Kalau Bapak Ibu tinggal di daerah mana ini namanya? Koja ya. Daerah Koja. Ibu cari makan di sini, Bapak bekerja di sini, ya. Zakat fitrahnya di sinilah, gak usah pulang kampung dibawa ke sono. Saya mau zakat fitrahnya buat guru saya. Guru dikasih zakat fitrah. Hanya berapa? Hanya 40.000. Guru mah kasih hadiah yang besar. Zakat fitrahnya di sini kumpulin sama panitia, diatur semuanya biar mereka orang-orang fakir betul-betul merasakan. Bapak Ibu perhatikan, Bapak Ibu ketika puasa kita bersyukur, alhamdulillah Allah memberikan rezeki kepada kita. Tengok tuh tetangga kita, apakah masih ada yang kekurangan makan? Kiri kanannya anak yatim, masih ada kekurangan makan. Kalau Bapak Ibu gak tahu tetangganya kelaparan, Ibu enak-enak makan, Ibu zolim. Zolim. Padahal kenapa? Hidup manusia itu membutuhkan orang lain. Ketika sakit belum tentu belum tentu saudara kita yang ada di kampung yang duluan nengokin, yang duluan bantuin, betul apa enggak? Yang duluan bantuin itu ada tetangga yang paling dekat. Makanya berbaiklah kepada tetangga, apalagi mereka orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Intinya apa? Zakat fitrah ini adalah merupakan simbol bahwa kita harus menjadi orang yang peduli. Kita lihat di dalam surat Az-Zariyat ayat 51. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wa mahrum. Setiap harta yang kita dapatkan, ada yang mendapatkannya mingguan, ada gak Bu mingguan? Yang kita dapatkan, ada yang dapatkan harian tukang dagang ya? Dapat gak Bu? Rata-rata bulanan lah salary kita. Itu semuanya bukan milik kita mutlak, tapi ada milik mereka, orang-orang fakir dan orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan. Maka oleh karena itu, keluarkanlah infak, sedekah dan zakatnya, karena itu menjadi hak mereka. Kalau tidak dikeluarkan berarti kita memakan hak mereka. Yang harus dikeluarkan itu adalah yang kotor, karena dengan zakat, dengan infak dan sedekah pada hakikatnya adalah tazkiyatul mal. Pada hakikatnya adalah mensucikan harta kita. Kalau itu tidak dikeluarkan yang sedikit, Bapak Ibu,
ibarat kita punya air dalam satu gelas. Air yang kira-kira akan kita minum adalah air yang suci dan menyucikan. Betul apa enggak? Kira-kira kalau air itu terkena dengan darah, air itu terkena kotoran kucing, kira-kira air itu masih suci apa menjadi najis? Najis. Ibaratnya harta kita Bapak Ibu, kalau harta kita tidak dikeluarkan infak dan sedekah zakatnya, maka harta itu akan bercampur sehingga hartanya akan menjadi kotor. Adakah dampaknya bagi kita? Ada. Apa kata Nabi? Idza dakhalal haram yakhrujul haram. Tuh. Apabila makanan yang masuk ke dalam perut kita yang haram dengan cara yang haram atau dengan cara yang halal, tapi hak-hak mereka orang-orang fakir tidak dikeluarkan, infak sedekahnya tidak dikeluarkan, zakatnya tidak dikeluarkan, maka statusnya adalah haram dan najis. Apabila masuk dalam perut kita yang haram, apalagi caranya dengan haram. Hati-hati ibu-ibu, kalau ayah hendaknya pulang membawa uang, tanya uangnya dari mana. Bukan bawel, ya, bukan bawel, harus selektif untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, karena dampaknya sangat dahsyat Bapak Ibu. Ketika makanan yang kita makan masuk dalam perut kita, dalam proses biologi, makanan itu akan menjadi sari-sari makanan, kemudian diedarkan dengan darah ke seluruh tubuh. Tapi berubah di sana yang beredar bukan sari-sari makanan lagi, tapi virus-virus penyakit. Jangan salahkan, karena penyakit itu berasal daripada makanan. Biasanya kalau virus-virus itu adanya di yang bersih apa di yang kotor? Di yang bersih apa yang dikotor, Bu? Yang kotor. Makanan yang kotor pun ada virus-virus, sehingga apa yang terjadi? Pantes kalau keluarga kita, anak kita berawit, sakit. Karena itu akibatnya. Tapi insya Allah dengan sering bersedekah, dengan sering kita berzakat, beramal, as-sadaqatu tatba'ul bala. Dengan sedekah itu bisa menghindari daripada bala dan bencana. Kalau sering sakit, banyaklah sedekah. Siap, Bu? Itu obatnya. Daripada sedekahnya sama dokter, mending sedekah kepada fakir miskin. Insya Allah. Tuh. Sebaliknya, idza dakhalal halal yakhrujul halal. Apabila masuk ke dalam perut kita yang halal, insya Allah keluarnya pun yang halal. Artinya yang baik-baik. Makanan yang kita makan dikunyah melalui mulut, kemudian menjadi sari-sari makanan, diedarkan melalui darah kita. Insya Allah dimakan sama anak-anak kita, masuk ke otak, insya Allah anaknya akan menjadi anak yang cerdas. Masuk ke hati, insya Allah tidak akan menjadi orang pendendam. Hatinya lulus-lulus saja. Insya Allah Allah akan mudahkan ke tempat-tempat ibadah. Allah akan mudahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena yang bersih, suci. Ya. Kalau masih begitu kayak kemarin, bisa Bapak Ibu berubah? Insya Allah berubah ya. Jangan segan-segan untuk beramal, berinfak dan bersedekah. No, di sono ada tuh kotak-kotak amal. Kalau terawih sekarang, jalan, jangan dilihatin doang, diisi. Itu belajar tiap malam belajar. Kebaikan itu ala biasa karena dipaksa. Ya, kalau sudah dipaksa nanti akan menjadi terbiasa, akan menjadi habit, kebiasaan, Bu. Tapi kebiasaannya kebiasaan baik. Kalau sudah menjadi habit, kebiasaan, sekali saja kita meninggalkannya maka akan terjadi penyesalan. Ketika kita beramal sedekah, Allah tidak melihat nilai jumlahnya, tapi yang Allah lihat adalah keikhlasannya. Dan ketika para sahabat bertanya,
Ya Rasulullah, ayyul a'malu ahabu illallah. Wahai para Rasul, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Kemudian Rasulullah menjawab, qala adwamuha wa in qala. Amalan yang sedikit tapi dilakukan terus menerus. Walaupun tiap malam 2000 tapi istiqomah terus menerus, itu amalan yang dicintai oleh Allah. Apalagi 5000, apalagi 10.000, apalagi 1 juta. Begitu juga dengan yang lainnya. Ini ada kajian duha. Di sini dididik terbiasa dengan sholat duha. Kalau sunnahnya saja kita lakukan, kita pentingkan, apalagi wajib yang 5 waktunya. Allah tidak melihat banyaknya rokaatnya duhanya. Tapi walaupun hanya 2 rokaat 1 hari, tapi tiap hari dilakukan, itu yang paling dicintai oleh Allah. Ini lakukan 8 kali 8 rokaat, tapi hanya sebulan, apalagi setahun, atau hanya sekedar pas kajian di sini. Bu, rata-rata di rumah ya? Apa kerja juga? Kalau suaminya bekerja, Bapak Ibu, suaminya pergi kerja, kerja itu adalah mencari nafkah. Thalabul halali faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Mencari rezeki yang halal adalah kewajiban bagi seorang mukmin laki-laki dan perempuan. Yang mencari uang itu seharusnya laki-laki. Tapi kalau laki-laki kurang, ya udah gak apa-apa, ibu bantuin, dapat pahala juga, baik. Tapi kalau laki-laki, seorang suami, paginya cium tangan, dia berangkat untuk mencari rezeki, ibu di rumah, jangan lupa doakan. Ibu sholat duha. Pertama niatnya karena Allah dulu, jangan karena uang dulu ya. Karena Allah. Kalau karena Allah, insya Allah Allah akan mengenal kita, Allah akan dekat dengan kita. Jangankan kita berdoa, baru ada kretek aja itu ya, bahasa Sunda mah begitu, di hati Allah akan mengabulkan apa yang kita inginkan. Tapi insya Allah lah, kalau habis sholat duha pasti ngedoa ya. Apa doanya? Allahumma in kana rizki fis samai fa'adhihu. Ya Allah, jika rizki itu ada di langit, turunin. Alhamdulillah, habis dohor hujan turun. Itu rezeki, Bu. Kalau gak hujan panas. Tanpa hujan turun gimana tumbuhan bisa hidup? Kalau tumbuhan hidup, alhamdulillah kita masih bisa makan. Makan nasi, makan buah-buahan, segala macam buah-buahan ada di Jakarta. Walaupun kita tidak tanam, ada semuanya di sini. Alhamdulillah, itu rezeki dari Allah. Allahumma in kana rizki fis samai fa'zihu wa in kana fil ardi fa'akhriju. Seandainya rezeki itu ada di dalam perut bumi, keluarkanlah. Wa in kana ba'idan faqribu. Ya Allah, jika rezeki itu jauh di sana, maka dekatkanlah. Insya Allah di sini ada rezeki, Bapak Ibu. Rezeki bukan hanya dihargai sekedar uang, barang-barang. Kesehatan itu adalah rezeki yang paling utama. Buat apa banyak uang kalau kita sakit? Tapi insya Allah banyak uang dalam keadaan sehat, insya Allah bahagia. Wa in kana qalilan fakasirhu. Kalau seandainya rezeki itu sedikit, ya Allah banyakkanlah. Mudah-mudahan dengan rezeki yang banyak kita bisa pergi ke Makkatul Mukarramah, bisa haji dan umroh, bisa tawaf mengelilingi Ka'bah, bisa ziarah ke makam Rasulullah. Mau gak Bu umroh dan haji? Insya Allah tahun ini dibuka lagi. Insya Allah. Tuh doanya siapa tuh? Doanya seorang istri, insya Allah suami pulang dimudahkan, pulang ke rumah bawa rezeki yang halalan, thayyiban, wasi'an, mubarakan. Itu rezeki yang berkah. Dan yakinlah Bapak Ibu, setiap harta yang kita keluarkan, yang kita infakkan, yang kita sedekahkan, yang kita wakafkan, yang kita berikan ke panti-panti sosial, yang kita berikan untuk sarana-sarana umum, itu tidak akan menjadi fakir buat kita. Setiap hari ada 2 malaikat yang selalu berdoa. Nih didoain malaikat nih. Dengarkan doanya apa kata malaikat. Malaikat yang pertama dia berdoa, Allahumma a'ti munfiqan halfan. Ya Allah,
Berikanlah tambah-tambah rezeki bagi mereka yang suka menginfakkan hartanya di jalan Allah, yang suka sedekah, yang suka beramal, yang suka zakat, itu mendapat doa malaikat. Dan kita tahu malaikat itu adalah makhluk Ruhul Kudus, makhluk yang terbebas dari dosa. Malaikat tidak pernah maksiat. Malaikat gak punya nafsu, gak bakalan lihat wanita kayak apapun, dia gak bakalan gak punya nafsu. Dan dia sangat dekat dengan Allah, maka doanya akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang senantiasa berinfak dan sedekah, lihat, dia gak bakalan fakir, tapi semakin rumahnya megah, mobilnya juga tambah, motornya juga tambah, istrinya nambah. Nggak apa-apa ya Bu, kalau dia mampu. Kalau kayak kita Pak belum mampu ya Pak, boro-boro satu aja cerewet pusing. Apalagi mau lebaran, ntar diketok gitu. Tapi ahli surga tuh Bu, kalau memang sudah mampu semua, kasihan tuh wanita-wanita yang lain. Sekarang di Indonesia perbandingannya sudah 1:5 Bu. Para janda banyak. Kalau memang laki daripada maksiat, lebih baik dengan cara taat dan ibadah, insya Allah ibu dijamin masuk surga. Mau gak Bu? Mau. Kalau sudah mampu Bu. Ini sejarah masjid ini apa dulu? Pak Ika mungkin tahu ya. Dulu saya suka teringat di sini ada kakak saya tuh pada ke Jakarta di sini. Ini kan dulu namanya Keramat Tunggak ya. Betul apa enggak? Hebat. Dulu di sini tempat maksiat. Kenapa dia seperti itu? Satu, karena ekonomi Bu. Ya, jangan salahkan mereka. Karena ekonomi susah, akhirnya jadi jalan pintas seperti itu. Yang kedua apa? Karena kadang-kadang di rumah keluarganya berantem mulu, pusing, datang ke rumah marah-marah mulu dan sebagainya, akhirnya cari pelampiasannya ke situ. Makanya kalau suami datang jangan dimarahin, diapain gitu, senengin dia. Ntar kalau nyari lagi gimana? Udah nyari lagi apa? Tapi berkat mereka bertobat kepada Allah, dibuatlah masjid namanya Islamic Center ini. Insya Allah ini akan menjadikan keberkahan, menjadi syiar Islam. Tadi ya. Jadi malaikat yang pertama, Allahumma a'ti munfiqan halafan, ya Allah berikanlah tambah-tambah rezeki bagi mereka yang menginfakkan hartanya Allah. Ntar pulang dari sini tuh ada kotak amal dimasukin. Ntar di sono walaupun ada peminta-minta, kita gak usah lihat latar belakangnya, ikhlasin saja ya. Insya Allah Bu mendapat doa malaikat dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, malaikat pun yang satu lagi berdoa. Bagaimana doa malaikat yang kedua? Allahumma amsik mumsikan halfan. Doanya ini bahaya. Ya Allah, berikanlah kerusakan kepada mereka yang tidak mau menginfakkan hartanya di jalan Allah, tidak mau berzakat, padahal hartanya banyak, mobilnya banyak, kontrakannya banyak, tokonya banyak, jadi pejabat pula, gitu kan? Tapi dia menjadi orang yang bakhil. Maka ini pun mendapat doa malaikat dan doanya dua dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan heran, walaupun hartanya banyak, tiba-tiba terjadi perang kayak di Ukraina. Tahu kan sekarang lagi rame itu di Ukraina, yang kayak siapapun habis gak tuh hartanya Bu? Habis gak? Habis. Kadang-kadang datang bencana banjir yang melanda, habis juga. Gunung meletus, tsunami, itu adalah bentuk cobaannya. Sejarah mengatakan di zaman Nabi Musa yang namanya Korun. Pernah dengar Korun Bu? Pernah dengar ya? Korun itu adalah sahabat Nabi. Di zaman Nabi Musa, sahabat Nabi Musa. Di zaman Nabi Muhammad namanya Sa'labah. Dia pun adalah seorang sahabat Nabi. Kita bahas Sa'labah saja ya. Sa'labah adalah merupakan sahabat Nabi yang sangat miskin. Saking miskinnya, Sa'labah hanya mempunyai
satu helai kain dan baju yang ia pakai. Dia adalah orang yang taat beribadah kepada Allah, sering melaksanakan sholat berjamaah walaupun bergantian dengan istrinya. Tapi iblis dan setan selalu menggodanya. Dia menginginkan menjadi orang yang kaya. Dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya udah capek jadi orang miskin, tolong doakan biar saya menjadi orang kaya. Kata Sa'labah, apa kata Rasul? Hei Sa'labah, lebih baik kamu jadi orang miskin, kamu taat kepada Allah, kamu rajin beribadah, rajin sholat berjamaah. Kalau kamu sudah kaya, kamu menjadi orang yang lupa. Enggak, kata Sa'labah, saya akan menjadi orang yang taat. 2 kali, 3 kali, ya sudah 3 kali. Akhirnya Rasul berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa Rasul makbul, dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Sa'labah menjadi orang kaya. Pertama dikasih apa tuh? Sepasang kambing, jantan dan betina. Pertama dia ngurus kambing 2 biji, tetap masih sholat berjamaah. Dari 2 menjadi 4, dari 4 menjadi 8, 8 menjadi 16, terus berkelipatan. Sholat berjamaahnya mulai masbuk. Semakin banyak. Tidak terlihat sholat berjamaah. Ditanya, para sahabat, kamu lihat Sa'labah? Kok Sa'labah tidak kelihatan? Ya Rasul, Sa'labah sekarang sudah tidak lagi sholat berjamaah. Mungkin sholatnya di sana karena kesibukannya. Akhirnya lama-lama itu yang namanya kambingnya lebih banyak lagi. Akhirnya dia lupa meninggalkan sholat. Kemudian pada saat itu Rasul, wahai para sahabat, kayaknya Sa'labah udah banyak tuh kambingnya, coba ambil tuh zakatnya. Karena zakat itu sebetulnya bukan harusnya diambil. Khudz min amwalihin shadaqatin. Ambillah. Ini orang-orang kaya di sini mesti samperin, Pak. Ayo samperin. Ayo zakat begitu. Khudz min amwalihim shadaqatan. Shadaqatan di sini ada zakat. Tutahhiruhum wa tuzakkihum biha. Dengan zakat itu bisa mensucikannya hartanya, gitu kan? Akhirnya Rasul menyuruh para sahabat, sahabat coba samperin tuh Sa'labah. Kambingnya sudah banyak, dia sudah wajib mengeluarkan zakat, yaitu apa? Kambing. Ketika diminta zakatnya apa? Kata Sa'labah, enak aja. Ini kan kambing-kambing saya yang ngurusnya, saya membesarkannya. Buat apa aku berikan zakatnya? Akhirnya pun dia tidak mau mengeluarkan zakat. Akhirnya Allah pun murka. Jangankan di akhirat, di dunia pun dia sengsara akibat daripada hartanya yang mengeluarkan zakat. Itulah dia pun mendapat doa malaikat, yaitu apa? Kerusakan dan bencana. Dan kita lihat as-sahiyun qaribum minallah. Nih, orang yang dermawan adalah yang dekat dengan Allah. Qaribum minan nas, dekat dengan manusia. Siapa sih yang senang, yang tidak senang manusia sama orang dermawan? Pasti dideketin. Qaribum minal jannah, dia dekat dengan surga Allah. Ba'idum minan nar, dia jauhkan daripada api neraka. Wal bakhil, orang yang pelit. Ba'idum minallah, dia jauh dari rahmat Allah. Ba'idum minan nas, dia jauh dari manusia. Ba'idum minal jannah, dia dijauhkan dari surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Qaribum minan nar, tapi dia didekatkan daripada api neraka. Kira-kira Bapak Ibu ingin jadi orang dermawan apa orang yang pelit? Insya Allah menjadi orang yang dermawan. Semakin kita dermawan, Allah akan kembangkan harta-harta kita. Nih, kalau sodako kan kapan saja Bapak Ibu. Nih, kalau zakat haulnya setahun sekali. Di sini rata-rata pedagang hitung tuh, jualannya berapa, untungnya berapa, keluarkan zakatnya. Insya Allah dagangannya berkah. Nih, para pegawai-pegawai, pajaknya aja kita setiap bulan udah diambil tuh sama pemerintah. Ya, PPH, lumayan bayar pajak. Dihitung setahun cukup lumayan, jutaan. Tapi keluarkan tuh zakatnya 2,5%. Insya Allah itu akan menjadi berkah buat kita semua. Inginkah kita berubah setelah saat ini, di bulan Ramadan ini?
Kira-kira ingin berubah apa tidak Bapak Ibu? Ingin berubah menjadi lebih baik. Nih, jangan seperti puasanya ular. Ular puasa gak? Ular pun puasa. Nih, kalau ular makannya sekali ngerem. Ngerem di bawah lubang. Nih, biasanya ular kalau puasanya buat apa tuh? Buat nyoplokin apanya tuh? Apanya? Kayaknya semuanya biar keluar. Kulitnya. Dia begitu sakit mengeluarkan dia. Apakah sakit coba kulit kita kalau ngotok kayak ular gimana tuh? Ibu-ibu sedikit ada aja jerawatan nggak pede. Apalagi kalau kayak ular keluar tuh kulitnya. Waduh, itu ular ngeluarin kulitnya. Diam, tidak makan dan tidak minum. Kemudian ular berubah menjadi ular yang baik. Tapi warna kulitnya sama apa enggak? Sama. Kalau dia orang Walang hitam ya hitam, biasa hitam. Kira-kira ular setelah puasa makanannya masih sama gak? Perilakunya masih sama apa kagak? Masih sama. Maka kalau kita puasa di bulan Ramadan tidak ada perubahan, itu masih puasanya ular. Ya, Bapak Ibu ya. Tapi kita harus puasa menjadi ulat. Tahu ulat? Ulat itu binatang yang rakus. Gak apa-apa manusia rakus, banyak dosa, banyak maksiat. Yang namanya ulat menjijikan. Siapa yang tahu ulat? Anak-anak juga takut. Ibu-ibu aja kada ulat, gitu ulat. Takut apa? Takut. Makanannya daun-daunan rakus. Selain dimakan apa? Dibungkusin. Maka berubah menjadi kepompong. Kalau dalam IPA ini melalui proses metamorfosis. Anggap aja kepompong metamorfosis ini adalah Ramadan. Tarbiyah kita. Tapi lihat, setelah menjadi kepompong, kira-kira ulat menjadi apa? Apakah menjadi ulat lagi apa menjadi binatang yang lain? Dia berubah menjadi kupu-kupu. Kupu-kupu yang berwarna-warni. Sayang, di Jakarta masih ada gak di Islamic Center sini kupu-kupu? Udah jarang ya? Kecuali kupu-kupu malam masih ada gak? Ya, kalau di saya di sana masih ada Pak kupu-kupu malam. Di mana? Daerah Jembatan Genit, Angke. Kalau malam di sisi jalan agak lewat, kalau mau ke Cengkareng daerah situ masih ada. Ini kupu-kupu yang indah. Tapi hati-hati tuh para suami. Ntar tergoda dengan kupu-kupu tuh. Apalagi kupu-kupu malam. Ini kupu-kupu yang indah yang berwarna-warni. Kira-kira kupu-kupu kayak seperti ulat gak makanannya? Kagak. Kupu-kupu makanannya apa? Sari-sarinya yang ada di bunga. Nektar, tahu nektar? Itu sari-sari yang akan menjadi madu diisap sama kupu-kupu. Kira-kira orang kalau lihat kupu-kupu seneng nggak? Indah kan? Bahkan ada kupu-kupu saya kejar, tapi nggak dapat, jatuh. Anak-anak sambil nangis, kupu-kupu gitu kan. Ingin nggak kita menjadi seorang kupu-kupu? Dengan Ramadan kita menjadi berubah. Berubah apa? Satu, ibadahnya semakin meningkat. Karena orang yang rugi antara Ramadan dan setelah Ramadan masih sama-sama saja tuh rugi banget. Tapi yang beruntung adalah setelah Ramadan lebih baik daripada Ramadan. Tuh ya Bu ya. Kalau kajian duhanya seminggu sekali, besok tiap minggu. Di sini tiap minggu ya Bapak? Tiap minggu. Insya Allah lebih rajin. Kalau mulai jam 10, jam 8 udah di sini. Saya mulai jam 10, jam 7 udah di sini Bu tadi. Dipikir saya jauh takut macet karena saya trauma tuh serang aja. Ketika ke sini dulu jalan ke sana banyak mobil-mobil gede. Tadi mah nanya cari jalan alternatif, ternyata enak ke sini. Enggak apa-apa. Kita itikaf di masjid, bisa baca Quran di masjid, pahalanya lebih besar. Dan jangan salah Bu, ngaji di bulan Ramadan apa kata Nabi? Man hadara majlisan ilmi fi Ramadan, kataballahu fi kulli kalamin alfasanatin. Barang siapa yang hadir di majlis ta'lim di bulan Ramadan, maka Allah akan hargai setiap langkahnya, kebaikannya bagikan ibadah 1000 tahun. Mau gak ibadah 1000 tahun? Belum tentu tidak, usia kita belum 1000 tahun. Paling banter umat Nabi Muhammad 63 tahun. Itu berubah. Seperti kupu-kupu yang tadinya nutupin aurat, kadang-kadang kita pakai kerudung, tapi alhamdulillah ibu udah pakai jilbab. Tapi jangan pakai yang di bawahnya apa? Lezing, kelihatan.
yang apa? Yang sempit, kasihan tuh. Suaminya nanti disalahin di yaumul qiyamah. Kenapa? Karena salah beliin bajunya. Banyak orang yang menutupi aurat tapi pada hakikatnya dia telanjang, ya begitu. Tidak sesuai dengan syariat Islam. Ya. Pakailah yang rapi, kalau masjid pakai gamis, yang rapi ya, Bu. Apalagi bulan Ramadan nih, mau puasa, mau lebaran, minta bajunya jangan baju yang model-model, baju yang bisa nutupin aurat. Tuh beliin tuh anak perempuannya kerudung dan sebagainya, jangan you can see. Tahu you can see? You can. Saya dapat melihat can see apa? Kelihatan di sininya tuh. Itu nambah dosa orang lain, Bu. Apalagi kalau dipoto, di-upload di Facebook, di Instagram, di Hello, di TikTok. Hati-hati, Bu. Ibu pajang foto di sana, ibu mati. Ketika foto itu belum dihapus Bapak Ibu tuh, itu siksa akan terus ke dalam kubur. Ya. Gak usahlah banyak-banyak lagi tuh upload di sono. Apalagi nanti sandinya nggak tahu. Ini amanah nih yang punya Facebook, ibu-ibu apalagi yang sudah tua. Nak, nih sandi saya. Kalau ibu mati, ini sandinya matiin ya. Tuh foto-fotonya apalagi ngumbar-ngumbar aurat tuh, ditutupin, Bu. Karena itu adalah jariah apa? Jariah neraka, jariah siksaan. Nauzubil. Nanti setelah Ramadan, kemanapun kita pergi memakai busana yang rapi. Kalau bapak-bapak, ya, mudah-mudahan kita semua tentunya dengan mulai puasa harus banyak perubahan, karena puasa adalah merupakan agen perubahan untuk menjadi orang yang peduli terhadap diri kita sendiri, peduli terhadap orang lain, terhadap anak, dan yang terpenting adalah peduli terhadap sang Khalik dengan cara kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum ditutup mungkin ada tanya jawab ya. Insya Allah kalau saya bisa saya jawab, Bu. Satu serang aja, saya orang yang fakir, banyak kurang ilmunya. Ya, nanti kita diskusi saja. Siapa yang mungkin hafal, siapa yang bisa jawab, gitu ya. No, sambil keliling, silakan Bapak Ibu impak dan sodako yang insya Allah mendapat doa malaikat. Amin ya robbal alamin. Terima kasih kepada guru kita yang sudah menyampaikan apa yang disampaikan, mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semuanya. Ya mungkin bapak-bapak maupun ibu-ibu yang kurang jelas maupun yang kurang ngerti, silahkan tanyakan atau sampaikan ke guru kita yang sesuai dengan tema. Mungkin bapak-bapak yang ada mau nanya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, alhamdulillah dari jauh-jauh Kareng hadir ke sini. Terima kasih, Pak. Saya tanya alhamdulillah. Saya tanya sama Pak Hem. Populer. Pak Kiai, pertanyaan saya tadi disebutkan perubahan. Itu perubahan itu apakah perubahan dilihat orang atau perubahan yang kita rasakan diri kita sendiri, Pak Kiai? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ini agak di luar konteks. Mungkin Pak Kiai bisa menjelaskan. Kalau umpamanya kita dapat THR, tetapi THR ini dari satu perusahaan, yang perusahaan ini uangnya semuanya di bank, sehingga kita tidak tahu ini apakah uang riba atau uang halal karena dia dari bunga bank gitu. Nah, ini mohon pencerahan bagaimana sikap kita yang menerima daripada uang tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya, karena kita kalau itu lupa lagi. Yang tadi perubahan jelas. Yang paling penting adalah perubahan diri kita sendiri. Yang bisa merasakan perubahan hanya kita diri kita sendiri. Tapi insya Allah perubahan diri kita sendiri
akan terlihat untuk orang lain. Ya, akan bisa dilihat oleh orang lain, itu ya. Jadi yang terpenting itu ibda bin nafsi. Mulailah dengan diri kita sendiri. Kalau kita sudah bisa diri kita sendiri, kita tularkan pada anak-anak kita. Kalau suami, tularkan pada istri kita. Tularkan kepada tetangga kita, ya, dan kepada saudara-saudara kita. Nah, biasanya kalau ada perubahan yang nampak karena kita makhluk sosial, Pak, pasti akan terlihat karena kita sering bergaul. Maka di sana akan terlihat pergaulan kita. Yang mungkin yang tadinya kok ngomongnya kasar, kok jadi lembah lembut, itu akan terlihat. Yang tadinya sholat tahajudnya kok jarang bangun, karena sekarang kan lumayan dibangunin tuh sahur kan, walaupun 2 rakaat, jadi rajin sholat tahajud, rajin sholat duha. Jadi ada apa di sini? Ada perubahan dalam kebaikan, ya. Ini yang disebut dengan ziyadatul khair, tambah-tambah kebaikan, itu yang disebut dengan berkah, ya. Jadi itu bisa dirasakan pribadi dan bisa dirasakan oleh sekitarnya, terutama keluarga kita, ya. Kalau di perusahaan pasti akan terlihat oleh pimpinannya, yang tadinya terlambat, gak terlambat, jadi disiplin gitu kan, rajin ibadahnya dan sebagainya. Itu, Pak. Nah, yang kedua mengenai THR, ya. Memang ini masalah fikih itu pasti banyak perbedaan, Pak. Dan yang namanya fikih itu pasti, yang namanya fikih itu pendapat perbedaan itu ada, ya. Memang segini, itu kembali kepada diri kita sendiri, ya. Sekarang kan mengenai bank dulu, ya. Bank itu kan ada ren itu bunga, ya. Dulu mungkin ada bank konvensional, ada bank syariah, ya. Ketika tidak ada bank syariah, yang ada bank konvensional, itu dalam keadaan darurat, maka kita harus mau gak mau kita menggunakan bank tersebut kan. Mau gak mau memang bank tersebut memang ada unsur ribanya gitu. Kalau memang kita tahu dan itu adalah merupakan riba, saya kira banyak orang yang hijrah, yang tadinya dia di bank konvensional, dia berhenti. Lebih baik jualan yang lain, itu tahu hukum. Karena sekarang udah ada pembandingnya, namanya bank syariah. Ada syariah mandiri gitu kan, ada syariah DKI gitu kan, BNI banyak bermunculan. Itu ketika terjadi tahun 98, ketika terjadi saat itu krisis ekonomi, bank-bank konvensional semuanya hancur karena memang sistemnya riba kan. Tapi bank syariah itu dengan sistemnya akad, kemudian sistemnya sistem bagi hasil, ternyata bank muamalah pada saat itu dia tetap tidak hancur kan, tetap berkembang, sehingga dengan tetapnya tidak bangkrutnya bank muamalah, maka dicontoh oleh bank-bank lain yang konvensional pun banyak yang menjadi bank syariah. Maka kalau ada dua alternatif tersebut, ya, keyakinan kita sementara ini bank syariah, walaupun nggak tahu di dalamnya, tapi kita yakin aja bank syariah ketika kita nabung ada akadnya segala macamnya, itu yang penting akadnya seperti itu, dan sistemnya bagi hasil bukan bunga. Kalau memang dia rugi dua-duanya, kalau memang untung dua-duanya gitu kan. Maka lebih baik kita memang di bank syariah. Nah rata-rata kan di perusahaan saya, termasuk saya juga kan, ada bank-bank konvensional tadi. Gimana THR kita gitu kan? THR kita dari bank konvensional gitu kan. Karena ini secara tidak langsung hasil daripada kerah kita, ya. Syukur-syukur sih kalau banknya sudah beralih. Misalkan kalau dapat THR yang ada di Islamic Center dari Bank DKI Syariah gitu kan. Itu lebih alhamdulillah. Tapi kalau mereka dari bank tersebut, ya ini masalah fikih, ulama yang lain berpendapat diperbolehkan saja dalam keadaan darurat. Kalau nggak diambil gimana? Ntar di rumah gimana? Yang terpenting udahlah bagi kita sementara ini, yang terpenting untuk memsucikannya, Pak, tadi keluarkanlah impak sodakohnya, PPH kan, potong PPH juga kan, pajak. Ya udah keluarkan aja zakatnya. Minimal itu untuk tazkiyatul mal. Minimal itu untuk membersihkan harta kita. Urusannya nanti urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Lebih bagus lagi, Pak, hasil THR gak usah dimakan. Mending kasih bagi-bagi dengan yang lain untuk impak dan sodako. Alhamdulillah. Yang dimakan dari mana aja? Yang dimakan dari pokok kerjaan kita aja, ya. Dari betul-betul yang kita dapatkan, ya. Ini masih perdebatan, Pak, saya juga bingung menjawabnya seperti ini karena memang hal seperti ini terjadi.
Masih banyak perusahaan-perusahaan dari bank konvensional gitu kan. Tapi banyak juga kalau perusahaan-perusahaan muslim sih gitu kan, banyak juga sudah beralih ke bank syariah. Begitu saja Pak ya. Jadi alternatifnya keluarkanlah zakatnya, infak sodakohnya minimal untuk membersihkan itu. Lebih bagus lagi hasil THR sumbangkan ke masjid, ke anak yatim dan sebagainya. Karena itu tidak secara tidak langsung dari mereka kan, karena itu hasil jerih payah kita. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih jawabannya. Mungkin ibu-ibu yang ada mau nanya? Ibu-ibu dong. Ibu siapa yang mau nanya? Biasanya ibu-ibu kalau ada yang satu banyak. Ya silahkan ke depan, mengingat kabelnya nggak nyampe ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon afwan sebelum dan sesudahnya, tak mengurangi rasa takjim ana terhadap kepada siapapun itu. Yang menjadi pertanyaan pertama adalah bagaimana sih sebenarnya mengubah mindset seseorang yang wataknya ortodoks, terlalu gimana ya, hybridnya, hipnotisnya ke semua orang menjadi Islamofobia. Jadi seseorang, bukan seseorang aja, menjudge seseorang tuh banyak sekali dengan alasan yang bertele-tele. Yang kedua, bagaimana sih sebenarnya mengimplementasikan hijrahnya seseorang menjadi muslimah yang kafah, muslim dan muslimah yang kafah, benar-benar syariah islami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya hebat banget nih, susah saya jawab lagi. Yang pertama yang berhubungan dengan Islamofobia, bagaimana dia benci terhadap Islam sekarang yang didengung-dengungkan oleh Barat. Satu, Bu, memang ini tidak semudah seperti itu. Yang menjadi yang pertama itu adalah media sosial. Itu kan sekarang media sosial berlaku bebas ya, dimanapun dia bisa buka, termasuk di YouTube dan sebagainya. Makanya kita gini, anak-anak kita itu kalau didasari semenjak kecilnya gitu kan dengan ilmu-ilmu agama yang kita anut gitu kan, yang benar-benar ya secara Islam yang kafah murni gitu kan, yang benar-benar, insya Allah walaupun nanti media sosial apapun dia tidak akan berubah. Tapi memang pergaulan teman itu adalah yang sangat dahsyat yang bisa merubah. Ibaratkan gini ya, kalau kita bergaul sama tukang minyak wangi, pasti kita akan kebawakan wanginya, betul apa enggak? Pasti ada wanginya. Tapi kalau kita bergaul dengan tukang oli, pasti kita kecepretan olinya. Walaupun hanya sedikit pasti kecepretan. Nah maka oleh karena itu pergaulan inilah yang harus betul-betul perhatikan. Nih ibu, menurut ibu itu anak apa suami nih? Yang demikian tuh. Kalau anak, ibu perhatikan pergaulannya dengan siapa, ya. Kontrol, termasuk pendidikannya juga dia. Karena itu akan mempengaruhi juga, ya. Nah, bagaimana cara merubah mindset tersebut? Ya ini agak susah, maka dekatilah. Kan dengan apa? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ini dengan penuh hikmah, dengan mau'izatil hasanah, coba diajak bicara. Kalau anak itu kali-kali ibu bawa kemana, ngumpul bareng makan, misalkan di Rawalele gitu kan, Telaga Sampiren yang dekat Cire, atau misalkan apa tempat makan kecil di sana, keluarga semuanya. Nah coba di sana ajak bicara keluarga seperti apa. Kita jangan menggurui anak, tapi anak biar cerita, kamu bergaul dengan siapa sih, apa sih yang kamu dapatkan begini. Coba ibu baru masukkan dengan ajaran-ajaran ibu yang seperti itu. Memang ini agak susah kalau udah seperti itu ya, Islamofobia dan sebagainya itu ya Bu ya. Pendekatan secara hati ke hati lah kalau ibu dengan anak ya. Kalau suami istri ya udah sebelum tidur aja diskusinya gitu ya, sebelum tidur diskusi Bu. Kalau dia misalkan keras-keras melulu ya sudah, tinggalin aja, gak usah kasih tidur itu ya. Coba pendekatan secara personal, secara baik-baik ya, dan orang tua memberikan contoh teladan yang lebih baik gitu kan. Dipantau pergaulannya, apa yang ia baca, apa yang tonton, seperti itu. Kalau masih kecil mungkin masih bisa diarahin Bu, tapi kalau sudah mahasiswa, udah dewasa itu agak susah memang. Tapi minimal orang tua sudah berusaha untuk hal tersebut ya, itu kewajiban orang tua. Yang kedua, bagaimanakah kita akan menjadikan manusia, terutama muslim yang kafah. Memang kita udkhulu fis silmi kafah, masuklah ke dalam Islam itu secara kafah, tapi minum tidak bisa sekaligus Bu, perlu proses juga
Ya. Perlu proses dari mulai yang terkecil. Mungkin pertama dari mulai busana muslimnya dulu gitu kan. Biasanya sih kalau saya gini, kalau ibunya berbusana muslim begini terus anaknya deket, biasanya anaknya secara tidak langsung. Saya punya anak terus terang aja, waktu SD belum sekolah pun dia, karena ibunya pakai jilbab gitu, dia kalau mau main aja dia keluar ribut-ribut cari jilbab, walaupun jilbabnya yang kayak burung-burungan seperti itu ya. Itu minimal tuh dasar awal gitu. Akhirnya dia setelah masuk SD, dia di sekolah nasional, di situ gak pakai jilbab kan gitu kan. Akhirnya dia, aku gak pakai jilbab malu. Akhirnya dia kelas 3 keluar, Bu. Saya senang aja. Akhirnya keluar SD, alhamdulillah semuanya pada mondok. Alhamdulillah. Salah satunya lihat juga pondoknya, Bu, yang seperti apa, dilihat gitu kan. Tapi insya Allah, Bu, di sana adalah lingkungan pembelajaran yang paling efektif tuh di pondok, Bu. Kalau bisa keluar SD pondokin. Insya Allah yang tadinya nggak bisa pakai jilbab Bu di sono. Masa 3 tahun aja nggak bisa. Minimal sholatnya segala macam di sono, apalagi, Bu. Untung aja kemarin anak saya semuanya pada di pondok gitu kan. Zaman Covid seperti ini, zaman daring pusingan, Bu, kuota keluar gitu kan. Emaknya jadi guru gitu kan, pusing kan. Tapi di pondok tuh mereka alhamdulillah, mereka belajar sendiri, itu sendiri, yang penting bulanannya lancar. Itu salah satu lingkungan, itu adalah betul-betul sangat mempengaruhi daripada perubahan perilaku kita. Jadi minimal lingkungan keluarga dulu tuh harus sepakat antara suami dengan istri, kakak-kakaknya semuanya. Insya Allah pastilah anaknya kalau ibunya pakai jilbab, tapi jilbabnya yang benar gitu, ibunya ajarin yang benar juga ya. Dan nanti ke lingkungan tuh berpengaruh juga dengan teman-temannya dan sebagainya ya. Dan yang terpenting bagi mereka adalah terus berikan pengarahan, nasihat. Yang terpenting adalah terus mencari ilmu ya. Dan yang terpenting lagi apa? Doa ya. Hidayah itu mahal, Bu, tapi yakinlah doa ibu itu sangat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah berusaha lakukan, kita doa dalam tahajud, dalam duha, habis sholat, insya Allah lah anak kita nggak belet-belet banget gitu, anak kita nggak bangor-bangor banget. Apalagi di sekarang saya bersyukur nih anak-anaknya ikut emaknya tadarus Al-Quran, ikut emaknya pengajian, terus ya Nek ya. Nah terus ya besok lagi ikut ya, ke pasar juga ikut. Tapi kalau lu nonton jangan ikut ya. Kalau pengajian ke sini ikut. Nanti Ibu jangan lupa kalau ke Tanah Abang diajak juga, biar mencari bajunya yang bagus ya. Ini adalah pengkaderan melalui lingkungan, itu sangat-sangat berperan, sangat penting untuk kita semua. Mungkin itu aja, Bu ya. Ada lagi? Ya mungkin Ibu masih ada. Bapak, ya mungkin sudah nggak ada lagi Pak Ustadz. Ya sebelumnya kita belajar Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita yang sudah kita kerjakan puasa yang sudah 15 hari ini mendapatkan keridhaan dari Allah SWT, dan mudah-mudahan kita ke depannya ya kurang lebih 15 hari kita tidak halangan apapun. Dan Ibu Bapak-Bapak yang sudah menyalurkan infaknya, sedekah maupun amalnya, mudah-mudahan dilipat gandakan amal ibadahnya. Al-hadiniyah wa kulinti solihah ila khairutin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup dengan doa. Astagfirullahaladzim ya dzal jalali wal ikram. Amidna ala Islam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu kulli sahabat rasulillah ajmain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu yukabil majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه. اللهم طول عمرنا وصح اجسادنا ونور قلوبنا وثبت ايماننا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم احينا بالايمان وامتنا بالايمان واشفنا بالايمان وادخلنا الجنه مع الايمان. اللهم اختم لنا بالايمان واختم لنا بالاسلام واختم لنا لحسن الخاتمه. يا الله بها يا الله بها يا الله لحسن الخاتمه. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu